Ibu Min Uno. Hai Bu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Jadi Ibu Min Uno ialah Dewan Pembina Let's Share Indonesia dan juga founder Duta Bangsa. Hari ini kita akan bincang sore mengenai Are We Ready for the New Normal? Terima kasih Bu Min sudah meluangkan waktu untuk kita sambil berdonasi juga, dan terima kasih para peserta yang sudah bergabung bersama kami. Jadi, dana hasil webinar Zoom ini 100% akan didonasikan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan juga untuk para tenaga medis agar mendapatkan APD yang layak. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Dr. Kristabella yang akan menjelaskan mengenai background Let's Share dan upaya apa saja yang sudah Let's Share lakukan untuk membantu para medis dan masyarakat di seluruh Indonesia. Halo, selamat sore. Jadi Let's Share Indonesia adalah yayasan non-profit di mana kami memfasilitasi anak-anak mendapatkan comprehensive treatment dan operasi jika mereka tidak punya kesehatan sehingga mereka dapat tumbuh dan dapat meraih di masa akan. Nah, selama ini kita kan tahu ya video. Patah-patah suaranya. Patah-patah. Karena tahu banyak dampak masyarakat yang mengalami dampak COVID, oleh karena itu kami berinisiatif untuk menggalang dana dan juga mendistribusikan kepada masyarakat-masyarakat yang terkena dampak COVID. Nah, untuk keterangan lebih lanjut bisa follow Instagram @duta_bangsa untuk Ibu Min Uno dan juga @letshare.hc untuk Let's Share Indonesia atau www.letsshareindonesia.or.id. Ya, begitu sekilas mengenai Let's Share dan acara ini. Sekarang kita akan melihat sekilas mengenai background pembicara inspiratif kita pada hari ini, yaitu Ibu Min Uno. Berikut cuplikannya. Mas Ardi nggak ada suaranya. Ya, sangat inspiratif sekali narasumber kita pada hari ini. Ya, Ibu Min, bisa diceritakan aktivitas sedikit mengenai aktivitas Ibu Min sekarang ini bagaimana sehingga para audiens dapat mengetahui lebih jelas mengenai, kita biasanya taunya Ibu Min melalui majalah dan televisi, jadi sekarang para audiens juga ingin tahu mengenai. Ya.
Silakan. Oke, Sinyalnya nggak bagus. nggak ada suaranya ya. Sinyalnya. Eh? Sinyalnya dia. Halo. Ibu Min, kedengaran jelas Ibu Min untuk Oke. sinyal? Nah, Ya. kedengaran. Tadi Dokter Bella nggak kedengaran, jadi saya ucapkan selamat sore kepada para peserta semuanya. Kita senang sekali sore ini ketemu sama dua orang dokter yang cantik-cantik dan sangat kerja keras untuk mengumpulkan dana bagi berbagai kegiatan. Dan iya, daripada tidur ya, mendingan dengerin kita dong. Ayo pada bangun dong. Udah pada bangun belum? Iya, sekarang di masa pandemi ini saya udah di lockdown sama dua anak saya, yaitu Mas Indra sama Mas Andi. Nggak boleh keluar rumah, termasuk nggak boleh keluar pagar halaman. Jadi saya benar-benar jadi ini, jadi ada di dalam kurungan ya. Kalau mungkin kalau kupu-kupu udah jadi kepompong ya. Dan tapi satu hal pasti ya, kita harus menikmati keadaan ini dan kita selalu bersikap positif karena selama ini kan kerjanya saya pergi melulu dari pagi sampai sore sampai malam. Sampai kalau saya datang tuh ke rumah, Pak Uno suka tanya, loh pulang juga ya? Jadi itulah sekilas apa sih yang saya lakukan hari-hari ini. Ya, terima kasih Bu Min. Terima kasih. Ya, memang benar karena harus lebih hati-hati, terutama yang udah berusia di atas 40 tahun. Ya. Saya kalau jadi anaknya Ibu Min juga akan ini bukan di atas 40 untuk tahun, pergi-pergi. di atas 70. Nah, itu apalagi itu, cuman nggak kelihatan untungnya. Wajahnya seperti 40 tahun ke atas. Oke, terima kasih. Ya, jika nanti kami akan mulai sesi diskusinya. Jadi nanti untuk audiens, jika ada pertanyaan boleh langsung chat di text box atau chat kolom chat. Kemudian nanti kami akan filter pertanyaannya, dan jika ada waktu lebih, ada 4-5 pertanyaan dari audiens, bisa dijawab langsung oleh Ibu Min Uno. Baik, kita akan mulai. Sekarang akan mulai pertanyaan pertama yang ada. Saya bacakan. Bisa diceritakan Ibu Min, bagaimana Ibu Min selama menghadapi pandemi ini? Selain di rumah, bagaimana inspiratifnya di rumah? Ya, kita beraktivitas secara ini aktif di rumah. Jadi seperti kita sedang mau kerja. Jadi kalau pagi bangun, kemudian mandi, terus kemudian olahraga. Ya, tentu saja habis makan pagi kita olahraga. Terus, nah ini triknya, jangan pakai baju rumah, jangan pakai baju apalagi pakai daster. Ya, kalau pakai daster terus kita kepengennya mau tidur lagi. Jadi pakai baju mau kerja ya, seperti hari ini baju saya nih hari ini. Jadi sekalian dengan Let's Share, saya pakai baju ini supaya ada termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, untuk para ibu-ibu dan anak-anak juga harus punya program-program yang terjadwal. Kemudian program-program itu kita sepakati bersama, untuk ibu bikin apa, untuk bapak bikin apa, untuk anak-anak, kan anak-anak ada sekolah yang melalui internet. Jadi anak-anak itu udah punya program. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak nih, kalau nggak punya program, suka bengong, diam-diam, akhirnya berkelahi. Kan, ngapain kamu lihat-lihat saya? Emang kenapa? Nggak boleh dilihat-lihat. Jadi nanti jadi ribut.
Ya. Nah, itu yang sering kejadian. Jadi kita mesti punya program yang terjadwal, bikin apa aja. Mungkin bapak-bapak baca buku, ibu-ibu bikin menu masakan baru. Nah, sebaiknya pada hari-hari ini kita nggak usah lah beli-beli makanan di luar, kita bikin sendiri, bikin roti sendiri, bikin apa sendiri. Nah, karena kita punya waktu yang cukup. Oke. Ya, silakan Dr. Marcella untuk pertanyaan berikutnya. Oke, Bu Min. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, ada nggak, Bu Min, tips-tips untuk anak-anak muda dan ibu-ibu di masa pandemik ini? Jadi untuk mereka aktivitas sehari-hari gimana, atau untuk supaya hidupnya lebih teratur dan menjaga kesehatan? Ya, jadi anak-anak dan ibu-ibu tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi ini. Hanya sekarang kita mempunyai waktu yang lebih leluasa. Jadi anak-anak dan ibu-ibu itu punya program. Programnya itu harus ditaati bersama dan kita harus melakukannya secara konsekuen dan kemudian kita saling menjaga dan mengawasi apa benar nggak yang dilakukan. Jadi anak-anak jangan dibiarkan main seharian, jangan ya. Mereka kalau ibu-ibu kan sekarang ada program berjemur ya, kayak ikan asin kita dijemur di luar ya, jam 10-an kita dijemur sampai jam 11. Nanti kemudian setelah berjemur apa. Jadi ada hari-hari itu ada programnya yang kita lakukan dengan ini. Kita harus melakukannya dengan semangat dan senang hati. Jangan kemudian berkeluh kesah, marah-marah. Aduh, nggak enak nih di rumah nih. Nah, saya senang sekali ada di rumah, ya. Karena apa? Ternyata di rumah itu adalah kita bisa memperkuat hubungan kekeluargaan. Tetap positif ya, Bu Min, berarti untuk menjalankan aktivitas semua di rumah ya? Ya, so you have to do it with from your heart, ya. Semua itu harus. Nah, ibu-ibu kalau di rumah, kemudian mukanya jangan cemberut, gitu. Jangan, mukanya harus tetap kelihatan ceria, ya. Terus kalau bapak-bapak kan biasa gitu, dia suka pakai celana pendek, baju kaos kumal, ya, seenaknya sendiri. Nah, udah dibiarin aja, nggak usah ditegur ya. Tapi kita harus kelihatan tetap cantik dan menarik supaya keadaan di rumah menjadi lebih nyaman. Iya. Tips yang bagus banget, Bu Min, supaya semuanya tetap ini ya, semangat. Jadi supaya pakai pakaian pergi juga jadi bikin semangat untuk aktivitas seharian di rumah ya, Bu ya? Iya, biarin mau nyiram juga pakai baju bagus, mau nyiram kebon gitu ya, pakai baju bagus supaya kita tetap senang, bergairah, bersemangat, dan berpikiran positif. Jadi jangan pernah mengeluh dan marah-marah. Aduh, jangan deh, bikin orang bingung. Iya, thank you, Bu. Bagus banget tips-tipsnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. Bella ya, pertanyaan nomor 3. Dr. Bella. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, menurut sudut pandang Ibu Min, apakah new normal? Wah, ini lagi ngetren sekarang. The new normal. Indonesia juga udah memulai the new normal ya, Ibu Min. Ya. Apa menurut Ibu Min new normal itu? Ya, new normal itu sebetulnya kan keadaan kita belum normal ya, pandemi belum berakhir, kita masih kurvanya masih agak belum sampai ke dasar. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya new normal ini menjadi bagian dari kehidupan yang menyenangkan? Karena apa? New normal ini mendorong kita untuk fokus dan mengefisienkan ya tenaga dan pikiran kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan saja. Sekarang kan kita nggak usah
beli baju, nggak usah beli sepatu baru, kita itu harus berhemat. Kita kemudian kalau makan juga jangan seperti orang Idul Fitri penuh makanan. Lebih ditata karena kita harus mengefisienkan hidup berhemat, fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan saja. Sekarang kan enak ya, kita nggak usah ke salon, kita bapak-bapak saya lihat motong rambut sendiri, ya kita nggak usah pakai lipstick yang tebal tiap hari, nggak usah pakai bulu mata palsu. Jadi kita harus bisa lebih menghemat. Itu istilahnya new normal. Jadi kita didorong untuk memikirkan kembali apa-apa sih yang kita butuhkan. Dan ini yang pasti yang harus kita ingat adalah kita harus berubah. Ya, we are shifting. Ya, otherwise we die. Ya, kita harus berubah. Kita harus berubah untuk menjadi seseorang mengikuti protokol dan keadaan yang sekarang. Otherwise we die. So ini istilah SOS tuh save our soul tuh benar-benar kita harus waras. Oke. Oke, terima kasih Bu Min. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk memastikan new normal bisa berjalan baik, apa saja yang masyarakat bisa lakukan, Bu? Ya, jadi kan sekarang kan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh WHO. Jadi kita itu harus, misalnya sekarang kalau keluar rumah kita harus pakai masker, kita harus kemudian lebih sering mencuci tangan, kemudian kita menjaga jarak, kita tidak boleh bersentuhan dengan orang. Jadi banyak hal-hal yang kita harus lakukan, dan ini yang penting banget. Kita harus melakukannya dengan kita merubah diri kita untuk mengetatkan, ya. Kalau biasanya itu malas dan segala macam, kita harus ketat dan kita harus menjadi contoh untuk lingkungan kita bahwa kita melakukannya dengan baik. Keluar pakai masker dan segala macam itu adalah menunjukkan kepada lingkungan, nih loh saya begini. Dan kemudian kita juga harus tidak seenaknya, ya, kita harus meningkatkan professionalism. Professionalism is not only waktu kita bekerja di kantor, but professionalism at home and when you enter the lingkungan luar. Jadi do the right thing and do it right through excellence, ya. Jadi apa yang diharuskan untuk ditentukan oleh WHO dengan protokol kesehatan itu harus kita lakukan dengan konsekuensi yang ketat. Betul banget, Bu, supaya semua prosedur-prosedur bisa dijalankan, ya. Kadang soalnya banyak masyarakat yang suka lupa, Bu Min, terus suka malas mengikuti, kayak menganggap enteng gitu, ya. Kayak mesti lebih diperketat peraturan berarti, Bu Min, ya? Ya, itu yang sangat. Jadi kita itu harus merubah diri. We have to change ourselves. Otherwise we die. Mau nggak? Itu istilahnya itu. Kalau kita nggak tinggal di rumah, ya kita tinggal di rumah sakit atau kita tinggal kenangan, kan? Jadi apa? Maunya yang mana? Ya, so you have to make yourself discipline. So the professionalism you have diterapkan pada diri sendiri, pada keluarga, dan kita membuat lingkungan itu melihat kita sebagai sosok yang perlu diteladani as a role model. Iya, makasih Bu Min. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Min, siapkah Indonesia menghadapi the new normal? Dan keadaan kita sekarang, Bu Min. Makanya di Indonesia itu harus tegas.
Nggak ada tuh masa transisi. Kalau dibilang masa transisi, nanti orang pada keluar. Wah, udah transisi nih, saya boleh keluar. Padahal keadaan belum mengizinkan. Jadi kita harus siap untuk merubah diri. Ya, nggak mungkin. Siapa yang bisa merubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Nah, Iya, itu benar kalau di banget. Duta Bangsa diajarin tuh, gimana sih kita change ourselves, become a good person, having a good character, dan semuanya. Dan ini harus dengan peraturan yang tegas. Ya. Di Indonesia, mungkin untuk sebagian orang, peraturannya itu harus A, B, B. Ya. Jadi nggak boleh antara abu-abu, ya ada masa transisi, kan masa transisi orang pada keluar, pada kelayaban. Nah, kemudian terjadilah jadi zona hitam lagi, ya yang tadinya udah zona hijau jadi zona hitam lagi. Dan kemudian yang paling penting adalah kesiapan mental. Kita bikin mental kita itu lebih berdaya, to empower your mental, your character to become follow all the rules yang menjaga kebersihan, ya. Kemudian ini anak-anak muda tuh sering makan beli-beli gorengan, ya. Kalau di Jerman nggak ada gorengan ya, Dokter Nggak ada. Bella? Harus Ada. goreng sendiri, nggak ada. Jadi itu yang membuat kita switch our mental, ya, change your mindset, agile mindset. Nah itu. Oke. Oh, menarik. True. Dan sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, aktivitas ekonomi atau publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Menurut Ibu Min, apa yang bisa mempermudah masyarakat untuk menaati peraturan tersebut? Sekarang kan kita tahu sendiri angka disiplin masyarakat juga kurang ya, tingkat kesadarannya. Iya, jadi kan gini, orang nggak boleh keluar. Nah berarti itu the government atau pemerintah setempat harus membuat orang itu bisa makan. Nah ini insentif-insentifnya itu yang harus sampai kepada mereka. Kan sekarang ribut terus. Karena apa? Yang insentif yang harus mereka terima kan tidak terdaftar katanya. Jadi kan data-datanya tidak akurat. Nah ini yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat. Kasih dong data yang benar supaya insentif itu sampai kepada mereka. Kemudian untuk yang bergerak di bidang ekonomi harus ada insentif untuk revitalisasi modal. Ya, sekarang kan mereka nggak punya modal, wong nggak boleh keluar. Ya dari mana cari duitnya? Makanya suka banyak yang kemudian pergi aja ke pasar jualan. Karena apa? Mereka perlu makan. Yang paling penting adalah they need something untuk hidup mereka. Nah itu yang kita harus lakukan. Kemudian ini nih, nggak boleh ada lagi deh pungutan liar. Kemudian semuanya dipersulit. Nggak boleh. Harus ada kemudahan izin. Ya kemudian harus memberikan juga gini, sekarang kan semua udah pakai internet, tapi internet kan bayar. Nah, akses internet untuk UMKM itu harus gratis. Otherwise, how can they do it kalau nggak ada internet? Ya, supaya seperti kita ini kan bisa berinternet ria. Karena apa? Kita bisa bayar. Dokter Bella sama Dokter Marcella yang bayar kan? Nah, kemudian yang paling penting adalah dukungan penuh kepada semua pelaku bisnis. Kemudian ada pemulihan aktivitas sosial. Bagaimana pemulihan aktivitas sosial itu tentu saja harus yang
sesuai dengan ketentuan WHO, yaitu kondisi epidemiologi udah benar apa enggak. Kemudian yang paling penting juga adalah tentang surveillance kesehatan masyarakat. Ya, udah boleh enggak keadaan di masyarakat ini? Sekarang kan boleh keluar, ternyata di lockdown lagi. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali yang masih kemudian kejangkitan. Kemudian, nah ini sangat penting. Ini dokter-dokter Bella, dokter Kristila, ada dokter Randy, ada dokter Yudi, ada dokter Lia di sini. Itu harus tersedia kesediaan untuk membantu masyarakat. Ini adalah hal yang diperlukan supaya aktivitas sosial ekonomi bisa berjalan. Oke? Oke. Silakan Dr. Marcella, ada pertanyaan lanjutan atau bisa menanggapi dari yang tadi? Jika ada yang mau menanggapi bisa chatting juga ya, dari audiens bisa boleh chatting ke kami. Jadi ada yang misalkan pertanyaannya, saya mau tanya lagi, kurang jelas, boleh chatting kembali ke chat box. Ya. Oke, untuk selanjutnya, menurut Ibu Min, apakah PSBB seharusnya diperpanjang oleh pemerintah? Melihat kondisi Indonesia sekarang, Bu. Iya, yang harus menentukan itu harus tidak hanya pemerintah kan nggak tahu keadaan medis orang, jadi harus dari pihak medis, dari pihak pelayanan kesehatan masyarakat yang misalnya bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus diikut dan diajak untuk rembukan sehingga mereka bisa memperpanjang atau menghentikan. Jadi ini harus rembukan sama-sama, nggak boleh gini satu orang pemerintah aja ini perpanjang, nggak bisa. Itu yang paling tahu tentang manusia adalah orang-orang medis, bener nggak sih? Benar sekali, Bu. Yang tahu di lapangan orang-orang medis juga soalnya. Iya, dan yang fasilitas pelayanannya udah cukup apa enggak. Nah sekarang kan begini, mohon maaf sekali, tetangga saya juga pada sakit, mau pergi kemana penuh, disuruh ke sana, ke sini, ke sana, akhirnya sebelum ditolong udah bermasalah. Nah, jadi fasilitas pelayanan kesehatannya itu yang harus juga diajak rembuk orang-orang medis. Jadi nggak boleh itu cuman satu departemen aja, tapi they have to sit around and talk about whether we have to stop PSBB or not, or we have to continue or whatever. Nah, ini adalah yang paling penting kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Min. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Bella. Ada satu pertanyaan lagi. Kedelapan, tips-tips untuk generasi muda dan ibu-ibu menghadapi new normal. Yang sebetulnya yang paling susah diatur tuh ibu-ibu deh. Kalau ya, jadi tipsnya kayak saya susah sekali diatur. Saya kalau nggak di kerangkeng saya keluar. Tapi itu Mas Indra sama Mas Andi selalu tanya sama security, Ibu Min ada di mana ya? Jadi kita ini harus sepakat ya, secara teguh dan konsekuen ya, antara bapak ibu. Jangan bapak bilang boleh, ibu bilang enggak sama anaknya. Jadi kita harus sama, konsekuen, konsisten, continue untuk menerapkan aturan-aturan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ini yang saya selalu bilang, kalau bisa kita new normal ini become a normal life again. So
Jadi keep positif, keep waras, and keep alive gitu. Waras. Oke. Oke, jadi Oke. Ini ada pertanyaan Dr. Sheila. selanjutnya ya. Mhm. Ada yang bertanya dari salah satu audiensnya. Assalamualaikum Bu Min, saya mau bertanya Waalaikumsalam. bagaimana anak-anak dalam menghadapi the new normal. Jadi kalau anak-anak maksudnya masuk sekolah, jadi di tingkat TK dan SD, karena katanya mereka belum bisa masuk sekolah normal seperti kemarin-kemarin. Jadi gimana Bu Min untuk menghadapi the new normal? Ya, kalau menurut saya sebagai seorang pendidik ya, mendingan anak-anak itu sehat daripada anak-anak itu jadi pinter tapi nggak sehat. Ya, jadi biar aja mereka di rumah dan kita sebagai orang tua kita pegang mereka supaya mereka bisa menjalani aktivitas pendidikan sesuai dengan arahan dari sekolah dan menurut pengetahuan kita. Kalau anak-anak TK, anak-anak SD, ya sebaiknya mereka, menurut pendapat saya ya, sebaiknya mereka berada di rumah. Karena yang paling tahu kondisi anak adalah orang tua. Dan paling lebih tahu lagi adalah ibu-ibunya. Ya, jadi makanya jangan dikasihin ke babysitter ya, karena kalau mereka sih biarin aja, bukan anak gua ini. Nah itu, jadi please don't let them go to school. Ya, keep them at home. Nah, ada pertanyaan selanjutnya itu mengenai untuk school ini sampai kapan kira-kira anak itu harus kita tahan di rumah? Ya. Karena anak-anak sudah mulai stres. Ya. Begini ya, anak-anak itu kita sebagai orang tua paling tahu. Kita paling tahu keadaan dia, ketahanan dia terhadap menghadapi virus dan semuanya. Kita yang paling tahu. Jadi sampai kapan? Sampai ada keadaan memang benar-benar sudah ini ya, sudah aman. Saya berpendapat lebih baik anak itu rada bodoh dah daripada dia sakit. Ya, apa sih yang dia dapatkan di sekolah juga? Kita lebih baik anak-anak itu menjadi sehat di rumah bersama kita daripada dia pergi ke sekolah dia mendapat penyakit. Jadi saya lebih berharap ibu-ibu lebih bijaksana, bapak-bapak lebih bijaksana, jangan memaksakan anak-anak pergi ke sekolah kalau keadaan belum memungkinkan. Dan itu kita nggak tahu, because this is unpredictable life, unpredictable condition. Kita nggak bisa, oh ya sampai tanggal 20 Juni, 30 Juni, nggak bisa. Nggak bisa. So you have to ask secara medis bagaimana keadaannya. Atau secara dari kesehatan masyarakat bagaimana keadaannya. Ya, kurvanya udah datar apa belum. Ya, lebih baik daripada nanti anak-anak menjadi masalah karena keinginan kita membuat dia pintar, tapi kemudian dia sakit. Oke. Sekarang bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya, Dr. Marcella. Ya, ada yang bertanya, Bu Min, dari salah satu audiens. Mau nanya pada Bu Min sebagai seorang pendidik, ada yang mengatakan ketika kita di rumah harus nambah pengetahuan dan keterampilan baru. Menurut Ibu Min, kompetensi baru apa saja yang saat ini dirasakan paling relevan dalam kondisi saat ini untuk anak-anak maupun ibunya? Terima kasih. Yang paling diharapkan adalah anak-anak harus dikasih info yang jelas tentang penyakit yang sedang kita hadapi atau pandemi ini, supaya dia itu aware, supaya dia itu jangan percaya dari omongan-omongan orang lain, tetapi kita cari ya bersama-sama apa sih this virus, what is this virus, dan bagaimana dampaknya kepada kesehatan. Dan yang paling penting
untuk sekarang, masa sekarang adalah kesehatan anak. Kemudian baru keterampilan-keterampilan sesuai dengan bakat anak. Jadi kalau anak itu misalnya, ini saya punya 2 anak, Mas Indra sukanya teknik, ya. Saya exposure dengan buku-buku, kita cariin buku-buku, kita cariin semua hal-hal yang berkaitan dengan teknik untuk membuat dia menjadi lebih terasah dan menjadi kompetensi yang akan lebih handal. Kalau Mas Sandi dulu sukanya itu, dia suka sekali semua dijual. Terus saya lihat ini orang semua suka dijual. Jadi saya suruh dia sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Dan memang itu yang kejadian. Jadi kita sebagai orang tua itu lihat, sekarang kita punya masa emas di mana kita bisa punya waktu bersama anak-anak untuk melihat apa sih yang anak-anak senang, apa sih yang anak-anak bakatnya. Kita asah bakatnya dengan pengetahuan kita. Tentu kita sebagai seorang ibu juga nggak boleh gaptek lagi kepada teknologi. Kita juga harus memperbaiki diri ya. Kalau saya umur 79, mungkin saya gaptek nggak apa-apa ya. Tapi saya punya Mbak Asri, Mas Ardi, punya orang-orang yang bisa membantu saya. Tapi ibu-ibu muda nggak boleh gaptek. Harus seperti Dr. Bella, Dr. Marcella yang tanggap tentang teknik. Ya, jadi itu yang saya inginkan. Ibu-ibu jangan memaksa anak-anak untuk pergi ke sekolah, membuat mereka menjadi korban dari keinginan kita. Let them do whatever they like to do. Dan kita arahkan. Oke? Terima kasih Bu Min. Nah, bersangkut pautan dengan pertanyaan tadi, kan sekarang kita harus mengasah keterampilan dari rumah Bu Min. Bagaimana sudut pandang Bu Min terhadap Zoom class untuk anak-anak? Apakah itu Zoom class yang sekarang untuk anak-anak, Bu? Online class bagaimana? Oh, online class. Yes, untuk anak-anak di rumah. Apakah itu menurut Bu Min berpengaruh atau gimana? Online class itu kan suka bikin ngantuk ya. Anak-anak itu, makanya anak-anak harus diawasi supaya jangan ngantuk kalau ada online class. Ya, jadi buat mereka supaya benar-benar pada saat ada program dari sekolah itu mereka benar-benar menyimak. Dan kalau anak menyimak, nah ini ibu-ibu jangan nonton TV. Bapak-bapak jangan nonton TV. Kita juga semua duduk dan menyimak apa yang anak-anak itu sedang diajarkan. Supaya kalau anak tanya, ibu-ibu bisa jawab. Ya kan? Apa ya? Nggak tahu ya, saya nggak dengar tadi. Nah, nggak bisa begitu. Iya, thank you Bu Min untuk tips-tipsnya. Ini saya ada Ibu Siska Suherman nih dari Singapura ya, Ibu Siska. Ada Bu Siska, ada Pak Isna ini. Mana ini? Ada Dr. Lia. Hai Pak Isna ini. Thank you untuk joining kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau yang mau, ini ada satu pertanyaan lagi. Jika nanti dibuka untuk 4 pertanyaan, boleh dari Bapak Randy. Assalamualaikum. Saya ingin tahu tips-tips untuk memberitahu atau menegur orang-orang yang tidak menaati protokol new normal. Bagaimana cara menegurnya? Dr. Randy, saya bisa lihat Dr. Randy. Terima kasih Dr. Randy untuk bergabung. Mudah-mudahan Dr. Randy karena ada Ibu Min ya, bukan ada Dr. Bella, Marcella yang cantik bergabung. Dr. Randy, bagaimana? Nah ini, kita harus tegas terhadap mereka. Ya, karena apa? Karena mereka
membuat orang lain tertular. Jadi kita harus tegas. Maaf ya, kalian harus pakai masker. Maaf ya, kalian harus berjarak. Jadi kita harus tegas. Dan Dr. Randy sebagai dokter yang di wilayah Pulau Gadung, ya, Dr. Randy bisa memberikan semacam kalau kamu tidak mau mengikuti aturan, kasih sanksi. Karena ini berbahaya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, nggak pakai masker, males, nggak bisa napas, katanya. Terang aja dia kalau pakai masker terus lari, nggak boleh. Ya, jadi Dr. Randy harus memberikan sanksi kepada mereka karena ini sangat berbahaya untuk orang lain. Oke, Dr. Randy. Assalamualaikum. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya itu agak panjang. Jadi kita dari Bapak Aftar Latif bisa langsung kita nyalakan mikrofonnya, bisa langsung bertanya kepada Ibu Min. Pak Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Ini Al. Ini Ketua Ambasador Indonesia. Apa kabar, Bu Min? Salam sejahtera bagi semua yang ada di daring ini. Thank you. Iya, Bun. Ini saya. Nah, baru muncul tuh, Bun. Ya, sekarang udah lebih seksi ya. Gimana, Bun? Lebih seksi, kayaknya kiloannya nambah. Kiloannya nambah dan rambut juga sudah berubah warna. Gini, Bun, saya hanya sharing aja. Bahwasanya di dalam wabah ini sebetulnya tadi saya sudah tulis ya, sekedar sharing bahwa the most important issue itu adalah menghadapi wabah virus ini adalah disiplin yang sangat-sangat dan aturan yang tegas dari otoritas berikut sanksi bagi yang melanggarnya. Ya, kita harus banyak belajar sejarah lagi. Ketika zaman dulu juga banyak wabah kok, ada pes, ada macam-macam. Ya, ada cacar, dan macam-macam. Dan orang bijak itu selalu memberikan saran, bukan mencari dokter kalau wabah itu ada. Orang yang di dalam dilarang keluar dari daerah yang terjangkit itu. Dan orang yang dari luar dilarang masuk. Bukan cari dokter, kata orang bijak. Jadi dikasih boundary dulu, dipagari dulu. Nah, jadi para dokter, tenaga medis itu berada di garda belakang. Jangan yang di depan. Nanti kalau dokternya habis semua, siapa lagi yang mau obatin? Nah, jadi jadi begitu, Bun. Jadi banyak yang salah ya kita juga bisa lihat lah bagaimana pemerintah ini sangat lambat ya waktu itu. Begitu sudah ada komunikasi bahwasannya virus sudah sana, itu harus sigap. Ya, alhamdulillah Bang Anies sigap dia mengantisipasi preventif koreksi gitu. Terima kasih, Bun. Oke, memang kan itu sebetulnya ini kalau orang itu tidak mempunyai kepekaan, itu yang namanya dia akan seenaknya, dan kalau dia keluar dia menularkan kepada lingkungannya, dan ini sebetulnya orang ini perlu diberikan sanksi yang tegas. Nah, itu yang ketegasan, kedisiplinan itu penting banget ya. Karena apa? Kalau dikasih masa transisi, nah orang akan suka ini ya, suka boleh enggak saya, boleh enggak. Nah, itu tidak. Kamu tidak boleh. Begitu harusnya. Kalau saya dulu mendidik anak gitu. A, B, B. Nggak ada abu-abu. Makanya itu yang harus dilakukan sekarang. Kalau kita nggak tegas, ya, kita akan menjadi lebih lama lagi menghadapi virus ini. Terima kasih Pak A. Terima kasih untuk bergabung bersama kami. Ya, sama-sama, Bun. Saya standby. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Al. Untuk pertanyaan selanjutnya,
ada yang bertanya nih Bu Min dari audiens, kira-kira efek normal ini akan menurunkan tingkat perkembangan kasus COVID ataukah justru sebaliknya? Mengapa? Terutama bagi yang dianggap berada di zona merah. Ya, kita akan baik dan tidak itu kembali lagi kepada diri orang sendiri. Ya, harus ada kedisiplinan memakai semua protokol kesehatan. New normal itu kan supaya orang masih bisa cari uang, dikasih kelonggaran-kelonggaran untuk new normal. Tapi new normal ini harus dibikin normal. Jadi kebiasaan-kebiasaan protokol kesehatan itu harus menjadi kebiasaan diri kita. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Kalau mau pergi pakai masker, kalau mau pulang cuci tangan, pakai sabun, dan semuanya itu harus menjadi habit. This is your new habit to make the people menjadi lebih sehat. Misalnya kalau masuk rumah harus tanggalkan sepatu. Di luar negeri, dulu saya pernah tinggal di Jepang. Kalau saya tinggal di rumah Jepang itu, mereka kalau masuk ke rumah itu nggak pakai sepatu, terus cuci tangan, dan semuanya. Dan itu sampai sekarang menjadi kebiasaan. Dan tolong please the new normal protokol kesehatan ini jadikan kebiasaan supaya kita menjadi sehat kembali. Otherwise we never can stop this pandemi ini. Terima kasih Bu Min untuk jawabannya. Kemudian ini ada juga pertanyaan mengenai pembelajaran kelas online tadi, apakah diperlukan untuk anak-anak di tingkat TK? Sedangkan di saat pandemik seperti ini, kami ibu-ibu harus berhemat. Tetapi kami khawatir anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana sebaiknya dalam menyikapi ini? Apakah di saat seperti ini pendidikan untuk anak TK layak diperlukan? Terima kasih Bu Min. Sebetulnya TK itu adalah masa bermain. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah beli apa-apa untuk masa bermain. Mau perlu apa dia? Tapi dia harus aktif mengajak anak bermain. Jangan anaknya udah bangun, dia terus tidur. Nah ini yang membuat anak jadi tidak kreatif. Ibu-ibu harus mengajak anaknya bergiat bersama dia. Jadi kalau anak itu bangun, anak TK itu ya, TK kan 4-5 tahun ya. Jadi dia harus mengaktifkan anak-anak itu dengan permainan-permainan yang merangsang, memotivasi, dan membuat anak menjadi kreatif dengan bakat-bakat mereka. Jadi jangan dibiarkan mereka, biarin aja ada pembantu. Tidak. Saya ingin ibu-ibu justru di masa sekarang memegang anak-anak dengan disiplin karena kita banyak waktu tinggal di rumah. Itu Dokter Marcella. Oke Bu, jadi untuk anak TK itu harus lebih interaksi dengan orang tuanya Bu ya, harus tetap dibikin aktif di rumah. Jangan dicuekin sama papa mamanya ya Bu ya. Kita harus lebih interaksi dengan siapapun, terutama dengan suami supaya suaminya Iya benar Bu, apalagi berpenampilan harus rapih terus ya, jangan dasteran terus. Oke. Itu ada Dokter Sela Pratiwi. Oh nggak ada suaranya? Ada Ibu Ani. Dokter Sela Pratiwi ada mau ditanya Dok? Bisa. Ada Pak Rio. Dokter Sela Pratiwi boleh di-unmute? Oke. Mungkin yang lain? Kalau yang lain ada yang mau bertanya, bisa ditulis di chat box, mau bertanya langsung atau diketik juga bisa nanti dibacakan. Ya, itu saya lihat Dokter Elizabeth Kandi. Ibu Elizabeth.
ada Dwi Utami, ada Moni. Atau bisa nanti di bagian chat box, di raise hand, jadi agar di unmute bisa langsung bertanya ke Ibu Min. Untuk sementara ada satu pertanyaan dulu ini Bu Min. Bagaimana tips and tricks supaya menjalankan new normal menjadi nyaman dan efisien? Karena kan kita tidak terbiasa ya dengan peraturan-peraturan atau the new rules, kita harus serba higienis. Menurut Bu Min, Ya, gimana supaya terbiasa? Makanya yang perlu dilakukan adalah lebih inovasi, lebih kreatif, lebih mindset kita itu harus di set up sesuai, kita harus beradaptasi, berkolaborasi dengan situasi lingkungan supaya semua dapat berjalan dengan nyaman. Dan the new normal ini harus kita jadikan dengan the normal life itu. Jadi jangan bilang new normal, harus normal life. Ya, karena new normal orang bingung ya. Jadi misalnya kebiasaan memakai masker, cuci tangan itu kebiasaan, jadikan habit kita supaya kita nggak merasa terpaksa. Karena kita merasa terpaksa ini yang membuat kita jadi terbebani. Oh kudu ini. Enggak, kita lakukan because we love to do it. Ya, misalnya kalau sekarang kalau pergi ke mana-mana bawa makanan sendiri, ya, bawa minuman sendiri, terus kita kalau mau boleh pakai kaos tangan atau tidak pakai kaos tangan, terserah. Pokoknya yang kita merasa nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan new normal menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Ya, kita bersih. Kan sekarang suka gini ya, orang buang sampah nih. Buang sampah, ada tempat sampah kok dibuang di luar, kok heran. Nah, itu because the habit nggak dikasih sanksi kalau buang sampah sembarangan. Padahal ada tempat sampah. Jadi ini yang kita harus lakukan supaya we love to do it because we would like to have a good life dengan no pandemi anymore. Nah ini, dokter. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu Min. Jadi, Pak Isna ini mau tanya. Pak Isna ini, nanti kalau ke Mekah Ibu ajak ya. Ya Bu, mohon maaf baru bisa bergabung. Oke. Sehat Bun? Alhamdulillah. Pasti Bu nanti. Makasih undangannya. Insya Allah, terima kasih banget. Lagi ditutup Bun, lagi doain aja. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Salam sama Rima. Waalaikumsalam. Ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Min. Jika kita harus berkaca pada negara lain, kira-kira negara mana yang harus kita jadikan contoh untuk menghadapi pandemik ini? Ya, katanya kemarin kita lihat ke Jerman. Di Jerman itu kan semuanya bagus. Ya memang karena Jerman itu besarnya cuma sepulau Jawa. Kalau Indonesia kan memang negaranya sangat luas, terdiri dari kepulauan-kepulauan ribuan. Kita sulit sekali untuk menjadi bagian dari, oh saya kepengen kayak ini. Nggak mungkin, karena kita tiap, cobalah, bahasa ininya aja, bahasa lokal kita ada puluhan, sampai ratusan. Jadi memang kalau melihat negara lain, aduh saya kepengen kayak negara gitu, tapi ini yang nggak mungkin, never ever compare ya. Kita bisa belajar dari negara ini apa yang bisa kita lakukan supaya lebih baik lagi. Dan saya lihat, saya dengar katanya Jerman kemarin berhasil. Ya, kita juga akan berhasil kalau kita bersatu, teguh
untuk menjalankan dengan disiplin dan ketegasan. Jadi kita jangan pernah lalai. Ya, sekarang waktunya kita bersatu untuk bersama-sama menjadi bagian yang teamwork, super team untuk Indonesia yang akan menjadi Indonesia lebih maju dan lebih sehat, pandemi hilang. Oke, apalagi kita doa terus supaya keadaan lebih baik lagi. Iya. Oke, Oke. iya, thank you. Dokter Bella, ada yang mau ditambahin, dokter? Masyarakat Sepertinya Dokter Bella koneksi agak terputus-putus ya. Iya, karena Dokter Ya. Della ada di Jerman. Hai, ini pedih. Ya, oke. Yang penting saya bilang tadi tingkat kedisiplinan masyarakat Iya, harus ditingkatkan. saya Karena selalu ya di Jerman karena itu. Karena tingkat kedisiplinannya tinggi dan sangat cepat ya. Dari Januari kita sudah wanti-wanti lockdown. Kami lockdown itu Februari. Di cuman Austria sudah lockdown dan Jerman sudah lockdown dulu, negara-negara lain. Nah itu ya. Dan benar seperti Tante Min bilang, benar harus semua bantuan nyampai ke masyarakat. Itu benar sekali. Jadi kalau saya selalu bilang gini ya, didik anak, didik orang-orang Indonesia punya mental juara gitu. Positive thinking, jangan suka ngomongin orang, jangan suka mencari kambing hitam, jangan suka nyala-nyalain orang lain, jangan. Positive thinking, punya komitmen, bertanggung jawab, sense of belonging, dan ini yang akan membuat Indonesia itu maju. Benar. Ya. Oke, terima kasih Bu Min. Ini pertanyaan terakhir ya dari audiens Bu Min. Melihat waktunya kita udah ngobrol sampai jam 4 sore. Ini kita melihat luasnya Indonesia yang berpulau. Mungkinkah kita melakukan lockdown secara total untuk seluruh wilayah Indonesia? Ya, saya kira karena kita berbeda-beda ya, kita ini udah benar di lockdown-nya itu kan yang tahu tentang daerah itu adalah kepala daerah masing-masing. Ya, jadi dia melihat situasi dan kondisi. Jadi kesediaan tenaga medis, kesediaan kemudian survei, kemudian semuanya itu beda antara satu tempat dan tempat lain. Jadi memang bagus untuk tidak sekaligus, karena kalau sekaligus juga sulit banget ya, karena berarti kan ini ya, semua harus diberi insentif, diberi makanan, diberi itu semua sekaligus. Saya kira itu tidak mampulah kita ya. Makanya kita harus bekerja sama, saling membantu. Yang dilakukan oleh kalian dokter-dokter yang tergabung pada Let's Share ini luar biasa, dan saya senang sekali bahwa para peserta menyumbang untuk dibelikan sembako, APD, dan ini adalah luar biasa. Terima kasih sekali atas sumbangannya yang tidak akan bisa dikatakan dalam kata-kata. Untuk semuanya, terima kasih. Dan saya sebetulnya kepengen Ibu Siska Suherman itu dari Singapura, khusus dari Singapura, tapi kayaknya nggak kelihatan ya wajahnya. Dan saya ucapkan selamat buat Let's Share, biarpun Ibu Dr. Bella ada di Jerman, but the way you create this event is so very good. Congratulations untuk Dr. Bella dan Dr. Marcella dan dokter-dokter semuanya. Ini banyak dokter di sini. Ada Dr. Lia, ada Dr. Randy, Dr. Rudy. Semuanya ini dokter-dokter yang telah bersama kita semuanya. Terima kasih.
Dan saya ucapkan semoga kita terbebas dari pandemi ini kalau kita bersatu padu dan membuat Indonesia aman dan maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Randy, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggi, Mela, semuanya, Enggi. Waalaikumsalam. Oke. Ya, terima kasih Ibu Min. Silahkan Dr. Marcella menutup kita semua sebelum Iya, kita tutup. terima kasih banyak ya Ibu Min sudah berbagi ilmu kepada kita. Bermanfaat sekali loh Bu untuk menghadapi gimana sih itu the new normal lifestyle pasca pandemik ini. Jadi untuk melihat info lainnya mengenai the new normal, bisa kunjungi dan follow Instagramnya Ibu Min di @duta_bangsa, dan untuk program webinar selanjutnya bisa ngeliat Instagram Let's Share juga di @letshare.hc atau website kami di www.letsshareindonesia.or.id. Jadi terima kasih teman-teman semua di sini sudah bergabung bersama kita. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini dengan Ibu Min bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Rudi, terima kasih. Pak Ismail, Mela. Terima kasih. Terima Bu Min. kasih. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Terima kasih Bu Semuanya, Min. Dr. Selalu sehat selalu. Stay safe. Amin, ya Rabbil Alamin. Peserta yang sudah boleh live, Kita foto dulu nggak? Ya boleh. Kita foto dulu dong. Ya. Oh iya. Foto bersama. Pak Rudi, foto bersama dulu. Ya, Mas Fe. Mas Fe, terima kasih Mas Fe. Kita udah foto bersama. Nah, tolong hostnya agar bisa ntar di foto. foto. Semuanya nyalakan kamera. Nyalakan kameranya. Nyalakan semuanya kameranya biar saya print screen. Terima kasih, Satu, Pak Rudi. dua. 1, 2, 3. Senyum. Cheers. Moni, thank you. Thank you semuanya. Thank you. Thank you, Bu Min. Thank you Terima semua. kasih. Terima kasih. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bella. Thank you. Thank you Terima Marcella. Terima kasih. Amin. Sehat selalu. Sehat selalu. Nanti kita laporkan semua hasil yang webinar yang ini dengan Bapak Sandi juga minggu depan. Okay. Thank you. Thank you.